dalam hidup ini, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Dan ini merupakan salah satu kodrat manusia di mana selalu ingin berhubungan antara manusia satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan kondisi di mana ada hubungan yang saling ketergantungan antara individu, di mana ada satu kesatuan hidup dalam hubungan interaksi yang berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, merupakan sebuah keadaan yang pasti dihadapi oleh kita sebagai manusia. Dan dalam interaksi tersebut dibutuhkan situasi yang rukun, dibutuhkan situasi yang damai, dan merupakan kualitas hidup impian setiap orang. Namun di saat ini kehidupan itu sepertinya sudah langka, bahkan mengalami krisis kerukunan dan nyaris tidak ditemukan. Bahkan cenderung ada tantangan dan rintangan sehingga damai dan rukun itu hilang dari lingkungan sosial masyarakat, bahkan lingkungan bergereja atau lingkungan berjemaat. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup modern membuat kasih itu semakin lama semakin memudar. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, Daud mengungkapkan situasi keluarga dan bangsanya yang sedang menghadapi ancaman perpecahan. Dan di lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dapat memahami dampak besar jika hidup rukun dengan menggambarkan minyak dan embun Gunung Sion yang menyegarkan. Itulah sebabnya dalam nyanyian Siara Daud berkata, "Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Salah satu dari dua ilustrasi yang dipakai Daud, dan mengibaratkan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Pada bacaan firman Tuhan saat ini ada dua ilustrasi yang ditulis oleh pemazmur, yaitu pertama minyak yang baik dan kedua embun Gunung Hermon. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, pertama minyak yang baik dalam firman Tuhan saat ini adalah minyak urapan yang sangat mahal tapi juga langka, yang dituangkan di atas kepala Harun dalam pelantikannya sebagai seorang imam, sekaligus disucikan untuk menjalankan tugas pelayanannya. Saat minyak tersebut dituangkan pada kepala Daud, maka aroma dan semerbak akan tercium di sekelilingnya. Demikian juga rasanya kalau hidup rukun dan damai akan membawa dampak positif yang luar biasa bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Salah satu cara hidup rukun dan damai, hendaknya kita seia sekata, hendaknya kita seperasaan, hendaknya kita sepenanggungan, saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, tidak iri hati satu dengan yang lain, tidak merencanakan kejahatan bagi sesama karena merasa tidak puas
baik di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan jemaat. Yang kedua, embun Gunung Hermon, yang mengibaratkan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Pada pembacaan saat ini, dua ilustrasi yang sudah tadi saya sampaikan. Jika kita berkata atau kita baca buku-buku rohani, saya pernah baca, maka ada tertulis bahwa puncak Gunung Hermon itu ditutupi oleh salju sepanjang tahun. Sementara daerah-daerah sekitarnya itu sangat kering. Oleh karena itu, embun dari Gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai Bukit Sion yang dibatasi oleh lembah yang kering. Namun disinilah rahasianya, yaitu semua dapat terjadi hanya karena Allah. Demikian juga dengan persekutuan yang punya Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk penghalang terciptanya rukun dan damai dengan orang lain tidak akan mudah ditinggalkan. Sebaliknya, semua orang yang termotivasi untuk membuka diri, untuk menerima dan rindu mengerti dengan orang lain. Konkretnya, hidup yang saling menghargai akan tercipta. Jika semua sama-sama menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi khusus, sekaligus memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus pula. Itulah sebabnya Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya, dalam sebuah komunitas selalu ada yang sanggup memberi pertolongan, dan sebaliknya ada pula orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, gaya hidup individual harus disingkirkan supaya kebahagiaan akan tercipta. Kerukunan tersebut dapat dinikmati secara bersama. Itulah makna kekristenan yang sejati. Seperti yang Tuhan Yesus firmankan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahagian firman Tuhan untuk kita di saat ini mengajak kita untuk mewujudkan kehidupan persaudaraan yang rukun, untuk mewujudkan kehidupan persaudaraan yang damai, yang penuh dengan sukacita. Itu berarti persekutuan bukan semata atau bukan saja menjadi persekutuan yang sekedar ada, tetapi setiap persekutuan dibayar atas dasar kasih Kristus. Dipanggil untuk menjadi persekutuan yang menjadi teladan tentang hidup persaudaraan yang rukun. Persekutuan Kristen mestilah menyadari bahwa Allah mengutus persekutuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dan bersaksi tentangnya. Tentunya kita tidak menginginkan kesaksian kita itu menjadi hambar atau kesaksian kita itu menjadi kosong. Karena kehidupan yang tidak damai dan rukun, tapi jadilah persekutuan yang rukun, agar kesaksian kita berkenan bagi Allah dan manusia. Hiduplah saling mengasihi dan rukun, agar persekutuan kita, agar keluarga, agar jemaat
akan mengalami kelimpahan berkat dari Allah. Berkat dimaksud bukan diartikan dengan uang. Berkat dimaksud bukan diartikan dengan harta atau kekayaan. Tapi berkat adalah bahagian sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, keselamatan menjadi bahagian hidup karena Allah mengasihi kita. Di mana ada kerukunan, disitulah ada tanda-tanda kerajaan Allah yang dapat kita alami. Persekutuan dan persaudaraan yang rukun bukan saja membuat anggota-anggota persekutuan mengalami berkat dan merasakan suasana surga, tapi juga orang-orang lain di sekitar persekutuan yang dapat merasakan kesegaran, yang dapat merasakan kesejukan dan berkat bagaikan embun Gunung Hermon yang mengalir. Jadilah persekutuan yang mewujudkan kerukunan agar ada kelimpahan berkat dan kesejukan dalam hidup bersama di tengah-tengah persekutuan, baik di tengah masyarakat, tetapi terlebih di dalam persekutuan berjemaat. Pertanyaan bagi kita, dapatkah kita mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita dengan menciptakan suasana rukun dan damai dalam hidup bermasyarakat dan dalam hidup berjemaat? Tuhan Allah menanti jawaban Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan saya.